Semua orang juga tahu dengan kondisi sebagaimanapun Uyuhan bisa ngadain seperti ini, Uyuhan bisa kreatif, Uyuhan dalam kondisi kejepit gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di sini tentunya di programnya Uyuhan. Untuk episode kali ini spesial banget, kita akan hadirkan di program Uyuhan ini salah seorang yang mungkin ini adalah bagi kita atau bagi teman-teman yang di rumah yang menyaksikan spesial banget karena tamu kali ini beliau adalah seorang owner atau direktur dari SPP Production, sekaligus beliau ini adalah produser dari program Uyuhan yang saat ini kita saksikan. Dan kita langsung perkenalkan, selamat siang untuk Bapak Roni. Siang. Nah, Bapak Roni ini kita lebih mengenalnya, kalau orang-orang mengenal dari Bapak Roni ini bisa disebut dengan kebiasaan kita adalah Mang Roni ya. Saya minta tepuk tangannya dulu dong untuk Mang Roni yang telah hadir bersama kita di siang hari ini. Makasih. Tentunya saya akan membahas atau mengupas tuntas tentang yang namanya Studio Uyuhan ini ya. Nah, untuk Mang Roni, nah ini Uyuhan itu sendiri apa sih, Mang? Kalau bisa sebut dengan ini studio ini namanya adalah Uyuhan. Oke, sedikit cerita ya ketika kenapa terlintas menjadi Uyuhan. Waktu kemarin pada saat setup studio ini, pas lagi di mobil terpikir apa ya sekiranya yang bisa kena dengan konteks ini. Terpikir Uyuhan itu dalam kondisi seperti ini gitu kan. Uyuhan dengan arti kata bahasa Sunda lah, Uyuhan gitu kan. Dengan kondisi seperti ini, saat ini kita bikin konten kreatif ataupun studio yang bisa memfasilitasi orang banyak, yang agak-agak beda dengan yang lainnya, ya adalah Uyuhan gitu. Cuman berpikir lagi kalau misalkan hanya Uyuhan berarti kan terbatas hanya untuk kita sendiri gitu kan, Uyuhan dengan kondisi seperti ini. Hingga akhirnya berpikir lagi, Uyuhan yang bisa kenanya apa ya gitu kan. Akhirnya berpikir Uyuhan. Artinya kan Uyuhan itu kan Anda berburu. Kalau misalkan dengan bahasa Inggris kan, Kalau bahasa Inggris udahlah berburu. itu kita itu langsung berpikir ya udah Uyuhan dengan Anda berburu. Iya. Karena, Jadi kalau Uyuhan itu di Sunda itu apa adanya, Uyuhan. iya, Uyuhan. Kalau bahasa Sundanya sendiri kan Uyuhan. Ya, semua orang juga tahu dengan kondisi sebagaimanapun Uyuhan bisa ngadain seperti ini, Uyuhan bisa kreatif, Uyuhan dalam kondisi kejepit gitu kan. Nah, dan dalam bahasa lain juga Uyuhan ya Anda berburu. Kenapa terpikir Anda berburu? Ya, saya sendiri juga kondisi bikin seperti ini ataupun keluar dari rumah kan berburu dolar gitu kan. Ya. Terus yang lainnya juga Kang Andri sendiri juga akan datang ke sini berburu ya. juga. Ini kalau saya sendiri berburu paling spesial bisa ketemu dengan orang yang sesukses ini. Bisa bilang sukses kalau Mang Roni bagi saya sendiri. Nah, Mang Roni selanjutnya untuk visi dan misi sendiri itu apa dibikinnya Studio Uyuhan ini? Nah, Uyuhan dibuatkan sedemikian rupa ini adalah dengan kondisi pandemi, event kita kan sangat-sangat dibatasi. Event outdoor kita nggak bisa. Kalaupun bisa juga ya belepotan lah, terlalu banyak apa-apanya gitu kan. Nah, sehingga saya berpikir harus ada solusi. Ya ini mungkin bagian daripada solusi itu yang sehingga bisa memfasilitasi orang-orang, para pelaku seni ataupun event-event organizer yang ada di Tasikmalaya bisa memanfaatkan fasilitas ini. Nggak mesti jauh-jauh, karena kan kebanyakan dulu-dulu ataupun orang-orang berpikir kan mesti ke Bandung lah, ya, ke betul. Jakarta lah, harus pengen, kalau misalkan pengen manggung ataupun ini virtual lah ya, studio yang bisa seolah-olah kayak di panggung. Iya, betul. Udah, ini kita fasilitasi, ini ada tempat yang boleh dikatakan mumpuni lah. Mumpuni, Mang. Jadi ya dengan fasilitas yang ada di kita manfaatkan, yang mudah-mudahan jadi solusi buat semua orang. Iya, mudah-mudahan ini menjadi solusi apalagi bagi para pelaku seni yang ada di Tasikmalaya. Karena kalau kita ingin yang namanya membuat sesuatu harus jauh-jauh ke Bandung ya. Selanjutnya alasannya Mang Roni untuk dibentuknya Studio Uyuhan ini, alasannya tadi mungkin kalau
lihat pertanyaan ini, kalau alasan tadi sudah dibahas juga di pertanyaan kedua mungkin sudah dijawab seperti itu. Nah, kita mungkin kita akan langsung ke pertanyaan selanjutnya, Mas Roni. Karena ini tentunya yang di rumah ataupun teman-teman yang juga ingin tahu ya, Studio Uyuhan ini dapat mengakomodirnya itu fasilitasnya berupa apa saja. Karena tentunya yang ingin, apakah boleh untuk pelaku seni yang lain tidak hanya musik dangdut, genrenya band ataupun keroncong ya, yang diakomodir itu apa saja yang ada di Studio Uyuhan ini? Semua pelaku seni yang ada di wilayah Tasik dan sekitarnya itu bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di sini. Karena kan ya kita juga ada beberapa alat sound system, lighting, stage dan dekorasi ini ya tidak menutup kemungkinan ya tetap ujung-ujungnya next kita juga komersil. Kita juga bisa ya menggait sponsor-sponsor ataupun perusahaan-perusahaan yang notabene mereka pengen memanfaatkan fasilitas kita ya mangga. Oke. Ya dengan aturan dan ada orang marketing ya, tentunya ya. Mungkin dengan aturan yang ada di sini, kalau bagi saya sendiri ini walaupun ini dengan disebut Studio Uyuhan, tapi lihat situasi dan keadaan yang ada di sini tidak uyuhan sekali sebenarnya ya. Dan tentunya untuk Anda yang di rumah, kita nanti akan ketemu lagi, balik lagi bersama Anda setelah tembang yang berikut ini. Terima kasih. Bersama kita di Uyuhan ya. Mungkin setelah tadi teman-teman semuanya telah mendengarkan lagu, dan kali ini ya kita akan langsung panggil bintang tamu kita yang mungkin tadi teman-teman semua sudah mendengarkan lagunya. Kita akan hadirkan penyanyinya di sini ya. Kita sambut saja, kita langsung panggil untuk bergabung bersama kita, yaitu Duo N. Tepuk tangan dulu dong untuk Duo N yang tentunya hadir bersama kita di siang hari ini. Silakan. Nah, teman-teman semuanya, Duo N ini mungkin kalau di belantika musik dangdut orang sudah pada tahu juga ya, karena Duo N ini sering sekali yang namanya manggung-manggung di acara-acara yang lain ya. Salah satunya kita hadirkan di spesial banget di acara Uyuhan ini, kita hadirkan langsung Duo N. Dan untuk lebih lengkapnya lagi, kita harus tahu dong yang namanya Duo N, siapa sih namanya ya. Satu persatu kita harus kenalkan dulu ya. Yang sebelah sana tolong diperkenalkan, namanya siapa yang sebelah sana? Kan tadi udah. Yang ini. Saya Yani. Yani. Kalau yang ini? Alin. Alin ya, Yani sama Alin. Kenapa kok dinamanya beda ya? Yani sama Alin kok jadi Duo N kayak gitu ya? Sebenarnya gini, kita itu punya komunitas atau misalnya persahabatan. Dalam persahabatan tersebut kita nggak panggil nama asli karena kita saling sayang. Jadi kita udah panggil aja. Ini yang Yani, saya panggil aja Nonoy. Nonoy. Kemudian ini kan awalnya N kan. N ya. Nah dia Kalau saking sayangnya sama saya, mungkin ya sayang nggak? Iya, jadi inilah dipanggil Nanas. namanya persahabatan sangat lengkap sekali, bagus sekali, sehingga mereka berdua ini menjadikan satu nama itu Nonoy dan Nanas. Menjadi Duo N ya. Nah, untuk Duo N kembali ya, untuk Duo N di sini ya. Tadi sudah perform di sini. Untuk kesannya ya, kesan-kesannya bisa perform di Studio Uyuhan ini seperti apa? Kesannya kalau bagi saya khususnya 2N dan all crew sangat-sangat luar biasa berkesan. Kenapa? Karena kita bisa tampil di panggung yang semegah ini, yang diadakan sama Uyuhan ini, yang pada saat ini, pada saat pandemi ini bisa menampilkan seperti ini. Kita terus terang rindu pada saat 3 bulan ke belakang ya. Kita tidak manggung, tiba-tiba harus dan tidak libur. melakukan apa-apa. Betul sekali itu. Tepuk tangan dulu dong. Katanya sangat rindu sekali. Luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Studio Uyuhan kali ini. Nah, untuk selanjutnya ini boleh dijawab sama Nonoy, sama Nanas juga boleh ya. Selanjutnya gimana rasanya perform di sini kan antara di sini ini kan di sini indoor atau di studio. Perbedaannya ya, apa rasanya perform di sini di Studio Uyuhan ini seperti apa? Rasanya
Rasanya itu nget-ngetan banget. Nget-ngetan, Ah, seperti benar, tempatnya tadi ya. nget-ngetan. Deg-degan juga ya. Ketan, seperti kayak gitu. Betul itu. Karena ada lighting yang keren, panggung yang keren. Pokoknya beda dengan kita waktu outdoor. Kalau outdoor kita seling manggung udah mungkin disebut apa ya, udah biasa ya, dibilang udah biasa. Kita berhadapan dengan audiens dengan request lagu yang mungkin kita suguhkan. Kalau di sini kita rasanya ingin tampil all out karena All apa? out, Tuntutan iya. dari lighting dan sebagainya yang luar biasa. Jadi luar biasa, lengkap sekali ternyata di studio Yuhan ini. Nah, keren. nah, karena saya juga tahu dan saya juga dengar katanya Duo N ini sering manggung juga di wedding kayak Iya. gitu ya. Nah, apa namanya perbedaannya antara di wedding sama di outdoor itu seperti apa? Kalau di wedding outdoor atau di sini ya, Iya. sama di sini. Wedding outdoor kita udah sering kita lakukan seperti biasa. Kalau di Uyuhan ini indoor kan, indoor udah gitu kita ada lighting dan sebagainya, kita dituntut untuk tampil all out. Itu Iya. yang bikin kita nget-ngetan itu di situ, Mas. Iya, apalagi kita saksikan ada kameramen, ada teman-teman Iya, yang lainnya betul, juga ya. Bang. Sehingga kita kadang-kadang Luar kalau biasa. yang nggak terbiasa, mau kita Betul, seperti betul itu itu, ya. ya. Tapi kita lihat sendiri, alhamdulillah, kalau saya lihat sendiri, kayaknya all out banget dan keren banget tadi penampilan dari Duo N. Sekali lagi minta tepuk tangannya dong untuk Duo N karena bisa memberikan suasana. Setelah tadi Duo N tampil dengan lagu-lagu yang begitu menggebu sekali, menghangatkan suasana sudah pasti ya. Saya akan langsung kembali ke pertanyaan untuk Duo N. Boleh sama Nonoy, boleh sama Nanas untuk menjawabnya karena ini Duo N, Nonoy sama Nanas berbalik dengan yang namanya namanya itu sendiri dari Duo N. Nah, Duo N ini saya ingin tahu apakah dari Duo N ini konsisten dengan di genre musik dangdut atau bisa ke yang lainnya? Tidak, kita tergantung Permintaan. project yang minta kita apa gitu kita. Tapi kalau misalkan untuk pada saat ini kebanyakan mintanya di genre dangdut. Jadi kita ikutin apa yang diminta aja. Diminta Kalau aja. misalkan di Pasar. ya, Ya, betul ikutin itu. pasar. Ikutin pasar pasarnya aja. mungkin ramenya ya, ramenya di dangdut apa. Nah, kalau misalkan tadi di wedding, apakah di wedding juga ada orang minta segmennya atau ke pop Indonesia Banyak. atau ke lagu-lagu Sunda? Adakah seperti itu? Dan Banyak, selalu siap Duo N gitu? Iya, insya Allah Harus selalu siap. harus siap. Harus siap. Tes dong vokal popnya. Boleh. Keren juga. Mungkin nanti Coba, boleh coba. dicoba Mang Coba Roni aja ya. sekarang tanpa musik, Iya. nggak apa-apa. nanti. Saya pengen coba karena mungkin genrenya katanya kalau dari musik dangdut udah sering. Nah, sedikit saja ya. Mang Roni juga pengen tahu kalau di pop sendiri vokalnya seperti apa? Nanas boleh. Lagu apa aja? Kalau kita sih sukanya ke pop rock ya. Pop rock yang sering banyak request itu. Benci untuk mencinta. Benci untuk mencinta. Coba Nah, itu sedikit kan saja, sebaik saja boleh. Karena Mang Roni pengen tahu katanya ya suaranya. Nanti teman-teman. Rap namanya. Ya, nanti teman-teman Produser. juga ya. Coba, bisa? Aku caca ya, Caca. Ya. Tuh, enggak. Aku tak tahu apa yang terjadi antara aku dan kau. Yang ku tahu pasti ku benci untuk mencintaimu. Wah, keren, tepuk tangan dulu dong. Ternyata beliau ini tidak hanya di musik genre dangdut, tapi di pop juga keren banget ya. Nah, kita tahu sendiri kan bahwasannya negara kita Indonesia ini dilanda yang namanya virus, apalagi yang namanya COVID-19 atau corona, sehingga kita semuanya tidak bisa manggung, tidak ada tawaran job karena itu sudah dilarang sama pemerintah. Nah, sebelum pandemi atau COVID-19 ini biasa manggung di mana saja? Wedding, yang rutin itu pasti wedding. Wedding. Tapi sebelum pandemi ini kebetulan kita 2N punya project dengan suatu produk. Baru 2 tempat ya kalau nggak salah. Satu titik kita di HUT Kabupaten Tasik dengan Ya. satu produk kita tampil di situ. Event aja. Event. Ya. Besar. Kemudian selesai situ kita lanjut ke Banjar.
Itu bareng artis yang kalau di Tasik itu Ya mungkin sama artis ibu ya, kota ya, mungkin bisa betul, bergabung sebenarnya. sama gitu. Kemudian ya. di Banjar Di sama Banjar. bareng artis ibu kota juga Oke. kita. Baru selesai di situ keburu pandemi. Betul. sehingga Sebenarnya kita masih punya roadshow yang panjang. Next job selanjutnya dipending dulu mungkin Betul. seperti itu ya. Ya, mudah-mudahan. Ternyata ya keren banget. Ternyata sudah kemana-mana. Tidak hanya di kota Tasikmalaya sampai keluar kota Tasikmalaya juga nih. Kalau kegiatan sehari-hari ya selama pandemi ini Dua ini sendiri itu kegiatannya apa? Selama pandemi kemarin. Karena Selain kita di tidak rumah bisa aja ya, melakukan. kita di rumah aja. Kalau di rumah aja kita paling apa? Paling kumpul. Betul, kumpul. Karena kita kangen nih, kita udah lama nggak nyanyi, kita kumpul yuk kumpul gitu sambil Latihan orang Sunda ya bareng. kita ngeliwet gitu. TikTokan Paling gitu aja. biasanya gitu ya. Betul, TikTokan seperti itu TikTokan ya. aja lah. Karena yang kita paling tahu gitu. sendiri yang namanya zaman sekarang, zaman now kayak gitu ya. Karena handphone juga canggih, TikTokan itu udah menjadi kebiasaan apalagi yang Betul. namanya Hiburan. artis yang suka narsis kayak gitu ya. Itu keren banget. Itu untuk mengisi yang namanya kekosongan di kala Betul, kita pandemi dan tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Nah, untuk tanggapan dari Duo-N sendiri, dengan diadakannya Studio Uyuhan ini seperti apa tanggapannya? Tanggapannya sangat luar biasa. Ini memberikan pengalaman yang luar biasa khususnya bagi 2NO Crew. Ini membuat kita ingin tampil maksimal dan all out dan tentunya untuk musisi-musisi yang lain juga untuk khususnya untuk Tasikmalaya ini yang sangat luar biasa memberikan apa ya selain dari kita manggung di luar gitu kan kita bisa buat momen seperti ini itu yang kemungkinan jarang ya kalau di luar kita bisa dengan lighting dan sebagainya ini yang bikin kita sangat jempol dan sangat jempol buat sekali. Uyuhan. Ternyata ya, walaupun dengan namanya Studio Uyuhan, kalau diartikan di bahasa Sunda Uyuhan itu apa adanya. Tapi ternyata di dalamnya ini tidak ada apa adanya. Tidak Ternyata benar, sudah sangat lengkap luar biasa. sekali lightingnya, sound Betul. systemnya, Kan Uyuhan yang maksimal. maksimal, dimaksimalkan ya. Ternyata ini keren banget. Nah, karena mungkin tadi juga saya sudah bertanya-tanya banyak tentang yang namanya Duo-N ya, tapi tetap kita dong harus bertanya juga kepada yang punya Studio Uyuhan ini. Kembali saya ingin bertanya untuk Mang Roni ya, karena tentunya di siang hari ini juga Mang Roni hadir dan spesial banget memberikan yang terbaik untuk semua talent, semua musisi atau pencinta seni yang ada di Tasikmalaya. Tasikmalaya. Nah, Mang Roni, nih harapannya ya dengan dibentuknya Studio Uyuhan itu seperti apa? Harapannya roda ekonomi dunia event, baik pelaku event secara keseluruhan itu bukan hanya event ya, pelaku seninya juga bisa kembali normal. Karena Iya. ini hanya sebagai solusi saja. Dan sebagai pengobat rindu lah. Tadi kan Betul. Duo-N sendiri kan bilang rindu untuk Iya. bisa manggung. Ya ini mungkin salah satunya sebagai pengobat rindu. Yang paling diharapkan ya itulah bisa berjalan normal kembali, walaupun ini juga tidak menutup kemungkinan sekalipun misalkan di lapangan event bisa normal, di sini juga bisa tetap berjalan, yaitu kenapa enggak? Ya, gitu. betul, Tapi yang ya. paling utamanya tetap Ya. kondisi yang di Ya, lapangan. betul, Karena ya. yang bayar gede mah tetap di lapangan. Yang biar gini itu tetap di lapangan ya. Jadi ini tentunya memberikan fasilitas yang terbaik ya. Jadi kalau kita simpulkan memberikan fasilitas yang terbaik untuk para pelaku seni yang ada di wilayah Kota Tasikmalaya dengan didirikannya Studio Uyuhan ini. Jadi saya informasikan juga untuk teman-teman yang ada di rumah yang sering menyaksikan program kita Uyuhan ini ya. Siapa tahu nanti kalau misalkan ingin coba tampil di Studio Uyuhan ini bisa ya, bisa juga untuk nanti langsung menghubungi ke SPP ya, SPP Corporation karena ini tentunya Studio Uyuhan ini didirikan untuk ya para pelaku seni yang mungkin rindu sekali Betul. tampil, rindu sekali memberikan yang terbaik di selama pandemi ini. Ada hampir 3 bulan lebih ya kita Betul, tidak betul. bisa eksis di panggung, tidak bisa perform, tidak bisa memberikan yang terbaik. Itu tentunya inti dari dihadirkannya Studio Uyuhan dan tentunya mudah-mudahan semua para pelaku seni ya tidak merasa yang namanya menjadi sepi, menjadi tidak bisa bergairah, tidak bisa tampil untuk memberikan memberikan biasanya kita ingin seru-seruan sama teman atau Benar. apa, tampil seperti Duo-N tadi. Kalau kali ini bisa tentunya teman-teman yang di rumah untuk bisa tampil di Studio Uyuhan itu tentunya kesimpulannya sehingga Mang Roni ini mendirikan yang namanya Studio Uyuhan ya. Dan tentunya di
hari ini atau akhir acara ini ya sebelum kita pamit karena kita telah hadirkan dari 2N dan tentunya saya juga ucapkan terima kasih untuk Mang Roni yang telah hadir bersama kita. Beliau adalah owner dari Studio Yuan ini dan juga direktur dari SPP Corporation, dan juga terima kasih untuk 2N ya, ada Nonoy, ada Nanas, terima kasih atas kehadirannya juga. Terima kasih juga untuk SPP Production, terima kasih juga untuk AS Lighting, terima kasih juga untuk semua yang telah hadir di sini. Dan saya ingatkan dan saya informasikan untuk Anda yang di rumah, jangan lupa ya like dan subscribe di channelnya YouTube SPP serta tekan tombol loncengnya biar teman-teman nanti di rumah bisa mendapatkan informasi yang paling aktual tentang video-video terupdate dari kita di SPP Corporation. Ya, terima kasih dan saya tentunya Andi Bon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.